Pendidikan Guru Penggerak pada modul 3.1.A.9 Koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dibuat oleh Eli Iriani, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertanyaan pemantik. 1. Mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talber. Arti dari kutipan di atas menurut saya, kewajiban seorang guru bukan mengajarkan dan mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan dan mengasah kecerdasan sosial dan emosional murid, sehingga mereka akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Pertanyaan pembantik nomor 2. Bagaimana nilai atau prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak bagi lingkungan kita? Sekolah berperan memajukan sumber daya manusia melalui proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Sementara guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang harus melaksanakan pengambilan keputusan dalam menentukan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran, sehingga target dari well-being akan tercapai dengan baik. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dilakukan melalui sistem AMONG yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh dengan mengutamakan kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Panduan pertanyaan koneksi antar materi. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Jawaban pertanyaan nomor 1. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3. 1. Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan seorang guru mampu menjadi teladan bagi muridnya. 2. Ingmadya Mangunkarso. Artinya, di tengah seorang guru mampu membangun kemauan atau semangat belajar muridnya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, di belakang seorang guru berperan memberikan dorongan kepada muridnya untuk berkembang sesuai dengan potensi. Kaitannya dengan pengambilan keputusan. Seorang pemimpin pembelajaran atau guru harus menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai masalah, baik dilema ITK maupun bujukan moral. Guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan Pratap Triloka KHD, dengan menjadi sosok teladan dan motivator bagi murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya, dengan mengacu pada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah, baik yang terjadi pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Pertanyaan panduan kedua. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada guru penggerak akan sangat berpengaruh dalam prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut dipadukan dengan penguasaan KSE yang baik sehingga guru penggerak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi suatu masalah dengan mengacu pada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan panduan ketiga. Bagaimana kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan fasilitator, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Bimbingan dari fasilitator telah membantu saya dalam melatih dan mengevaluasi pengambilan keputusan yang saya ambil dengan efektif karena 1. Sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Sesuai dengan konsep Tirta. Pertanyaan panduan keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan?
Karena pengambilan keputusan yang tepat harus didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang tercakup dalam kompetensi sosial emosional. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh atau mindfulness yang baik, maka guru akan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian suatu masalah. Pertanyaan panduan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang guru tentunya pernah mengalami kasus dilema etika dan bujukan moral dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan panduan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan perubahan ke arah yang positif pada sekolah dan lingkungannya. Perubahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif yang dapat menghasilkan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan panduan ke-7, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang timbul karena perubahan paradigma di lingkungan sekolah. 1. Setiap orang memiliki sudut pandang dan cara yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. 2. Rekan guru banyak yang belum memahami langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan baik. 3. Tidak semua warga sekolah konsisten dalam melaksanakan keputusan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pertanyaan panduan ke-8, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran yang diberikan kepada murid-murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir perbedaan murid untuk mengembangkan potensinya tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga terwujud merdeka belajar. Pertanyaan panduan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pembelajaran merupakan proses jangka panjang sehingga diperlukan kegiatan yang dapat memaksimalkan tumbuh kembang dan potensi murid yang tercermin dalam merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus dapat merawat tumbuh dan kembangnya benih atau murid secara maksimal melalui pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada murid. Sehingga pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembelajaran akan membentuk karakter baik murid dan hal tersebut sangat berpengaruh pada masa depan mereka. Pertanyaan panduan ke-10, apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap murid sesuai dengan Pratap Triloka KHD. 2. Pengambilan keputusan harus didasari pada budaya positif sehingga akan menghasilkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. 3. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus menguasai kompetensi sosial emosional dan kesadaran penuh atau mindfulness agar dapat mengarahkan muridnya menjadi pelajar yang berkarakter Pancasila. Demikian paparan saya pada koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.